dalam satu topik firman Tuhan. Dan saya beri judul firman ini adalah nilai-nilai kerajaan Allah atau value Kingdom of God. Saudara, value Kingdom of God atau nilai-nilai kerajaan Allah yang begitu penting, saudara. Nilai-nilai ini ada kalanya orang berbicara ini seperti prinsip-prinsip di dalam kerajaan Allah, adat istiadat biasa, adat istiadat sudah menjadi tradisi dan ini harus dipertahankan, saudara. Bukan cuma prinsip-prinsip dalam keluarga besar kita yang harus dipertahankan, bukan cuma prinsip-prinsip di dalam rumah tangga kita yang kita harus pertahankan sampai pada akhirnya. Lebih penting lagi, kita harus pertahankan prinsip-prinsip atau nilai-nilai daripada kerajaan Allah, saudara. Saya percaya saudara sudah diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Ketika saudara bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab berkata kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau saudara menjadi anak-anak Allah, maka saudara tinggal di dalam kerajaan Allah. Dan ibu kotanya adalah kerajaan sorga. Kalau saudara tinggal dalam kerajaan Allah, maka satu hal yang saudara harus tahu, saudara harus menjaga norma atau prinsip kerajaan Allah atau value, nilai-nilai kerajaan Allah, saudara. Karena itu saudara harus pertahankan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali pada akhirnya nanti. Nilai-nilai kerajaan Allah ini begitu penting, very very important bagi saudara dan saya. Anda bisa hidup dalam kerajaan Allah karena mempunyai suatu nilai-nilai kerajaan Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah yang tidak bisa ditukar oleh siapapun atau oleh apapun juga. Begitu pentingnya nilai-nilai kerajaan Allah ini, saudara. Saudara, di sisi lain, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa iblis juga tidak mau ketika kita mempertahankan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Ada begitu banyak orang yang secara roh sudah tinggal di dalam kerajaan Allah, tapi ketika dia tidak bisa mempertahankan nilai-nilai kerajaan Allah itu, prinsip-prinsip kerajaan Allah itu, maka sekali sudah tinggal dalam kerajaan Allah, dia tidak akan pernah bisa masuk di dalam kekekalan, saudara. Oleh sebab itu saudara harus perhatikan baik-baik apa itu prinsip-prinsip kerajaan Allah, yang adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Begitu sangat penting. Firman Tuhan berkata Efesus pasal 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa udara, roh jahat di udara, yang sewaktu-waktu yang datang kepada kita mau mengambil atau mau mencuri nilai-nilai kerajaan Allah yang ada di dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu Alkitab berkata orang yang tinggal dalam kerajaan Allah juga, orang itu sementara berperang. Saudara dan saya juga berperang, cuma peperangan kita bukan melawan darah dan daging yang mengeluarkan darah dengan senjata, tapi peperangan kita melawan roh jahat di udara yang sewaktu-waktu dikatakan bagaikan singa yang mengaum, mencari orang yang dapat diterkamnya, mengambil kembali nilai-nilai kerajaan Allah yang sudah diberikan buat saudara dan saya. Semua kita sudah diberikan nilai-nilai kerajaan Allah ketika kita tinggal di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu kita harus pertahankan nilai-nilai kerajaan Allah ini, saudara. Waktu Anda dibaptis menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Anda bertobat sama seperti Yesus ketika dibaptis oleh Yohanes, maka ketika dia keluar dari air, maka ada suara dari sorga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara perhatikan, pada saat itu kehidupan Yesus, dia selalu mempertahankan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kerajaan Allah sampai dia mati, saudara. Bahkan dia naik ke sorga. Ini yang menjadi menarik bagi kita. Jadi waktu Anda bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara keluar dari air, maka seperti Yesus ada suara juga yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Pada saat itu Anda memegang prinsip-prinsip atau nilai-nilai daripada kerajaan Allah, dan ibu kotanya adalah kerajaan sorga. Makanya saya katakan iblis tidak mau. Iblis berusaha untuk mencuri nilai-nilai kerajaan itu daripada saudara. Nah, ini yang berbahaya Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena saudara tahu bahwa cara kerja iblis, prinsip kerja iblis, kalau saudara berbicara atau saudara baca dalam kitab Matius, Bapak Ibu ya, di sini dikatakan pasal yang ke-12, nanti saudara lihat di rumah ya, bagaimana iblis itu bekerja. Ketika dia masuk dalam satu rumah,
dalam hidup kita. Maka ketika dia keluar dari kehidupan kita karena ada kuasa lain yang mengusir dia keluar, maka Alkitab berkata dia akan membara di padang tandus. Dia tidak mendapatkan perhentian. Ketika dia tidak mendapatkan perhentian, dia mengambil keputusan untuk pergi ke rumahnya yang dulu. Ketika dia pergi ke rumahnya yang dulu, Bapak Ibu, dia melihat rumahnya itu bersih, rapi, teratur, tapi kosong. Bersih, rapi, teratur, tapi kosong. Akhirnya dia memutuskan sesuatu untuk mengambil 7 orang lain yang lebih jahat lagi untuk masuk ke rumah situ. Alkitab berkata, akhirnya keadaan orang itu menjadi parah. Dia lihat rumah yang dulu bersih, rapi, teratur, tapi kosong. Ini adalah gambaran orang-orang percaya atau gambaran orang-orang yang sekalipun sudah tinggal dalam kerajaan surga. Kalau tidak hati-hati, rumah rapi, bersih, teratur. Ini berbicara tentang kehidupan kita yang selalu tampil perfect atau tampil sempurna, saudara. Atletis, olahraga dan lain-lain sebagainya. Wow, mantap orang bilang. Tapi dalamnya kosong. Firman-nya nggak ada, saudara. Sehingga iblis mengambil 7 orang lain lagi yang lebih jahat masuk ke situ sehingga lebih parah kejadian orang ini. Kenapa? Dia tidak bisa mempertahankan yang disebut dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai tradisi-tradisi kerajaan Allah. Nanti kita akan melihat apa itu nilai-nilai atau value kingdom of God yang akan memberkati kita pada saat ini. Ini prinsip atau cara kerja iblis. Saudara tahu bahwa ketika kita berbicara bagaimana iblis itu bekerja, kalau kita melihat cerita daripada Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus waktu dibaptis oleh Yohanes, dia keluar dari air. Tadi saya katakan ada suara dari sorga. Dalam kitab Matius pasal yang ketiga ayat yang terakhir, dia katakan, inilah anak yang aku berkenan, kepadanya aku berkenan. Inilah anak, inilah yang aku kasih, kepadanya aku berkenan. Dan pada saat itu Tuhan Yesus mengalami pencobaan. Pada saat itu Tuhan Yesus mengalami pencobaan, dibawa di padang gurun. Habis itu pada sebelum itu Tuhan Yesus berpuasa. Dia sangat lapar, Alkitab mengatakan dia sangat lapar, dan dia dibawa oleh roh di padang gurun. Dan kemudian dari situ dia dicobai. Iblis cobai dia, dan iblis katakan begini, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Lalu Tuhan Yesus katakan ada tertulis bahwa manusia bukan cuma hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis membawa Tuhan Yesus kemana, saudara? Ke kota suci yaitu Yerusalem. Dinaikkan Tuhan Yesus di atas bubungan bait Allah yang tinggi. Terus iblis berkata kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, terjunlah, lompatlah, karena mengenai engkau pasti Tuhan Allah akan mengirim malaikatnya untuk menatang engkau sehingga kakimu tidak terkantuk di tanah. Lalu Yesus katakan, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis belum puas, saudara. Yesus dibawa lagi ke satu gunung yang sangat tinggi. Kemudian Iblis memperlihatkan kerajaan dunia dengan kemewahannya, dengan kemegahannya, saudara. Iblis katakan kepada Yesus, semuanya ini telah diberikan kepadaku. Kalau kau sujud menyembahku, maka ini semua akan kuberikan kepadamu. Lalu Yesus menjawab, enyah kau dari sini, karena Alkitab atau firman berkata, hanya kepada Tuhan Allahmu engkau menyembah. Saudara, pada saat itu iblis kalah dan dia pergi. Waktu Tuhan Yesus keluar dari air, Alkitab berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Iblis tahu itu, dan iblis mencoba Yesus di padang gurun. Tapi iblis tidak berhasil, saudara. Iblis tahu itu, bahwa iblis mau memasukkan Yesus juga di dalam kerajaan dunia. Kita tahu kerajaan dunia ibu kota daripada kerajaan iblis. Tapi Yesus keluar sebagai pemenang. Jadi pada saat itu benar-benar yang iblis sodorkan, dia berusaha supaya Tuhan Yesus yang lagi lapar dan tidak punya kekuatan apa-apa supaya bisa masuk dalam kerajaan dunia. Alkitab berkata dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-8. Matius 4 ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara ya, kita lihat. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung
yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua apa ini? Kerajaan dunia, saudara. Dengan kemegahannya. Ini yang Yesus dikasih. Yesus baru keluar dari kolam baptisan. Kepadanya aku berkenan. Iblis tahu. Cepat-cepat iblis memperlihatkan segala-galanya. Kemegahan, dikatakan kerajaan dunia. Kerajaan dunia ini adalah ibu kota daripada kerajaan iblis. Tapi apa Yesus katakan? Yesus mengalahkan itu semua. Yesus katakan hanya kepada Tuhan Allah yang kita bisa sembah, kita bisa memuji Dia, bukan kepada engkau. Dan ketika Yesus berkata begitu, maka iblis kalah. Dan Yesus mulai melakukan pekerjaan pelayanannya. Saudara, dimulai dari Galilea. Jadi pekerjaan pelayanan Yesus itu sebenarnya dimulai dari Galilea. Ketika dia mulai pekerjaannya di Galilea, apa Yesus lakukan? Matius pasal 4 ayat yang ke-23 kita lihat. Iblis mau Yesus masuk dalam kerajaan dunia. Yesus kalahkan dia, sehingga Yesus menyatakan apa? Injil kerajaan Allah. Dalam Matius pasal 4 ayat 23, saudara perhatikan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala sakit, segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yang tadinya Yesus mau dimasukkan dalam kerajaan dunia, tapi Yesus keluar sebagai pemenang, diusir itu roh jahat, dan Yesus menyatakan Injil kerajaan Allah. Rupanya kuasa jahat juga tahu bahwa Yesus membawa suatu kerajaan dari sorga. Dia berusaha untuk menghalang-halanginya, saudara. Tapi akhirnya Yesus keluar sebagai pemenang. Kenapa, Bapak Ibu? Karena Yesus memegang nilai-nilai kerajaan, prinsip-prinsip daripada kerajaan itu tidak bisa digugah. Kerajaan Allah yang ibu kotanya adalah kerajaan sorga. Kita tahu kerajaan Allah adalah suatu pemerintahan yang dibangun oleh Bapa di sorga, rajanya Kristus. Saudara dan saya adalah warganya, ibu kotanya kerajaan sorga. Jadi kerajaan Allah dan kerajaan sorga sama, saudara. Nah, ini menjadi luar biasa. Nah, ketika kita berbicara tentang prinsip-prinsip atau nilai-nilai kerajaan sorga, itulah jaminan kita. Prinsip-prinsip tentang atau nilai-nilai kerajaan Allah, itulah jaminan kita masuk di dalam kerajaan surga. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa apa yang Yesus lakukan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Supaya setiap orang bisa hidup di dalam kerajaan Allah dengan memegang prinsip-prinsip kerajaan Allah yang kita akan lihat sebentar, atau nilai-nilai kerajaan Allah, supaya semua mereka bisa diselamatkan. Mereka bisa masuk di dalam kekekalan. Bapak dan Saudara, engkau yang berada di rumah, perhatikan firman Tuhan ini pada saat ini. Ini menjadi luar biasa bagi kita semua, saudara. Dan kita lihat apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kerajaan Allah, apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kita lihat sini. Nah, saudara perhatikan, semua ini kalau saudara belajar firman dari kitab Matius, Anda akan melihat ketika Yesus dibaptis, semua Yesus dicobai 40 hari 40 malam dia tidak makan. Tidak ada orang yang bisa seperti Yesus. Yesus 40 hari 40 malam dia tidak makan, saudara. Kemudian dia dicobai oleh iblis. Setelah dicobai, dia keluar sebagai pemenang. Dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Apa itu Injil kerajaan Allah? Apa itu prinsip? Apa itu nilai? Perhatikan yang Tuhan Yesus lakukan. Pertama kali, first time, Yesus berkhotbah di atas bukit. Jadi kalau saudara mau tanya, apa itu nilai-nilai kerajaan Allah? Mari kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat 10. Kita lihat ada 8 nilai kerajaan Allah di situ. Kita sorot Matius pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini nilai-nilai kerajaan Allah, Bapak Ibu. Ini prinsip-prinsip kerajaan Allah. Pertama, Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Coba saya minta, nggak usah kasih tampilkan semua Matius pasal 5 ayat 3 supaya kita tahu. Pelan-pelan aja, ayat 3, ayat 4 tolong dikeluarkan supaya kita bisa jelas. Matius pasal 5 ayat 3. Matius pasal 5 ayat 3.
Oke, pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Ini adalah nilai yang pertama. Nilai yang kedua, ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Kita akan lihat sebentar. Kedua, ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi, saudara. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat yang ketujuh atau yang kelima, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Selanjutnya, yang 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Oke, selanjutnya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiayai oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Oke, sekarang saya minta Matius pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat 10 kita satukan. Tampilkan dengan kayak tadi, kita satukan. Terus kita lihat ada sesuatu yang luar biasa di situ. Tampilkan Matius pasal 5 ayat yang ketiga sampai 10. Ditampilkan secara keseluruhan. Perhatikan baik-baik. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Nilai pertama kali, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan Allah. Ditutup dengan kerajaan Allah. Terakhir kali, ayat yang ke-10, nilai-nilai kerajaan Allah yang ke-8 dalam Matius pasal 5 ayat ke-10 dikatakan begini, berbahagialah orang yang dianiaya, pada akhirnya dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi pertama dibuka sama kerajaan, ditutup sama kerajaan sorga, saudara. Yang terakhir itu ditutup juga sama kerajaan sorga. Jadi ini yang disebut dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Pertama dibuka dengan ditutup sama kerajaan sorga, ayat yang Matius pasal 5 ayat ketiga. Matius pasal 5 ayat yang ke-10 itu ditutup dengan kerajaan sorga. Jadi ini menggambarkan dengan nilai-nilai yang ada. Ketika saudara mempertahankan nilai-nilai ini, maka saudara mempunyai tempat dalam kerajaan sorga. Tentunya saya percaya firman ini setiap orang yang membawakan itu diberikan rema oleh Tuhan, sehingga setiap firman yang ada ini selalu berkembang. Hari ini saya berbicara seperti ini, mereka yang ada di mana-mana berbicara itu seperti ini, tapi ada rema yang Tuhan berikan. Konsepnya satu, masuk di dalam kerajaan sorga, saudara. Karena ini adalah prinsip, inilah nilai-nilai yang begitu luar biasa yang kita pegang pada saat ini. Nah, hari ini kita akan membahas 8 nilai, tapi saya percaya waktu kita nggak cukup, jadi nanti kita bahas 4 nilai dulu. Nanti malam sebentar, ibadah kedua, kita selesaikan yang 4 nilai. Jadi nilai yang pertama kita bahas dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan ayat yang keenam. Nanti sebentar malam, saudara, kita lanjutkan lagi Matius pasal 5 ayat yang ke-7, 8, 9, 10. Jadi ada 8 nilai kerajaan Allah yang kita harus pertahankan dan kita harus pegang. Inilah yang tidak bisa lewat daripada kehidupan kita, karena semua sudah jelas. Pertama dikunci oleh kerajaan sorga, dan terakhir dikunci juga oleh kerajaan sorga. Inilah kata-kata berbahagia ya. Untuk Matius pasal 5 ayat yang ke-11, 12, 13 itu adalah pendukung untuk Matius pasal 5 ayat 10. Nanti kita akan lihat sebentar malam. Oke, yang pertama kita lihat bahwa yang pertama disorot lagi, diperkecil lagi, Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Matius pasal 5 ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Alkitab berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara, kalau kita lihat pengertian miskin di hadapan Allah, ini menjadi luar biasa. Apa arti pengertian miskin di hadapan Allah? Kalau kita berbicara masalah miskin di hadapan Allah, ini yang perlu saudara tahu, bahwa miskin di hadapan Allah itu adalah sebenarnya berbicara tentang sikap hidup kita. Miskin di hadapan Allah itu berbicara
tentang sikap hidup kita, sikap hati kita. Bagaimana sikap hidup kita di hadapan Allah. Ayat ini bukan cuma berlaku bagi orang miskin, tapi berlaku juga orang kaya dan orang miskin. Berlaku untuk ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, sikap hidup kita, sekalipun kita kaya, kita nggak bisa membawa semua kekayaan kita kepada Tuhan. Kita nggak bisa membawa semua kehebatan kita, kepintaran kita kepada Tuhan. Karena yang berbicara miskin di hadapan Allah. Kita juga tidak bisa membawa kemiskinan kita kepada Tuhan. Karena zaman sekarang itu zamannya semua terputar. Orang kaya mengaku miskin, saudara ya. Orang miskin juga mengaku kaya. Jadi bukan itu persoalannya. Persoalannya bagaimana kita membawa hati kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang miskin, maka miskin itu adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi orang kaya dan orang miskin juga semuanya harus bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, makanya kita berkata berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, Tuhan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi bagaimana kita bisa membawa hati kita dengan kerendahan hati, dengan kerendahan merendahkan diri di hadapan Allah. Itulah simbol daripada ketika kita berbicara miskin di hadapan Allah. Jadi bukan kita membawa kemiskinan kita, bukan berarti kita susah dan kita katakan Tuhan saya sudah susah, bukan itu persoalannya. Tapi Tuhan mau kalau miskin atau kau kaya, bawa hatimu kepada Tuhan. Tuhan tuntut hati kita. Bagaimana hati kita? Ternyata Tuhan mau ada yang disebut merendahkan diri, surrender kepada Tuhan, surrender kepada Allah. Ini yang sangat penting. Saudara, kalau kita berbicara tentang orang kaya, saudara siapa tidak mengenal tentang apa yang disebut dengan pemungut cukai? Pemungut cukai ini sangat kaya. Kalau saudara lihat dalam Lukas pasal 18 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14, di situ Yesus mengatakan ada dua orang yang beribadah di bait Allah. Satu pemungut cukai dan satu orang lagi orang Farisi. Nah, orang Farisi itu berdoa di dalam Lukas 18 ayat yang ke-10. Lukas 18 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan Bapak Ibu, bahwa orang Farisi berdoa, ya Tuhan aku bersyukur kepadamu karena hari ini aku tidak seperti dengan orang pemungut cukai ini, bahwa aku selalu berdoa, berpuasa 2 kali sehari, kemudian aku selalu memberikan persepuluhan dari semua hasil saya. Saya bukan seorang perampok, saya bukan pesina. Kita lihat ada dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Kemudian ayat yang ke-11 kita lihat orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Ayat yang ke-12, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Kemudian ayat yang ke-13, tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Lalu ayat yang ke-14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, kita tahu bahwa yang dinamakan pemungut cukai ini orang yang luar biasa. Dia mempunyai pengaruh terhadap kaisar luar biasa, karena dia yang dipercayakan kaisar untuk mengambil setiap pajak bagi orang Yahudi untuk membangun kota Roma. Jadi dia mempunyai relasi, dia mempunyai hubungan yang luar biasa kepada kaisar. Kaisar sangat percaya kepada dia, Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang dia perlihatkan di sini suatu hal yang luar biasa. Dia mempunyai pengaruh yang luar biasa. Tapi ketika dia mendapat tekanan daripada orang Farisi mengatakan bahwa aku bersyukur kepada Tuhan,
aku bukan pesina, perampok dan lain-lain sebagainya. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, memberikan persepuluhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan pemungut cukai ini dibenarkan, karena pemungut cukai mengatakan bahwa Tuhan kasihanilah aku adalah orang berdosa ini. Jadi pemungut cukai ini sekalipun kelasnya di atas, dia punya duit banyak, Bapak Ibu, dia punya pengaruh banyak, tetapi dia merendahkan dirinya. Dia merendahkan dirinya, dan ketika dia merendahkan dirinya, maka dia ditinggikan. Orang yang meninggikan diri, maka dia direndahkan. Ini suatu pengajaran yang luar biasa daripada Kristus ketika dia berbicara seperti itu. Dan sikap hati kita ketika kita berbicara miskin di hadapan Allah, sikap hati kita yang sangat berpengaruh. Artinya kita harus hidup dalam hal merendahkan diri. Ini yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Karena merendahkan diri, maka kita akan ditinggikan. Kita akan ditinggikan. Awal dari segala sesuatu yang untuk hidup kudus itu merendahkan diri. Makanya tidak salah firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, dia tidak tahu pertama kali berdoa, tapi tahu pertama kali merendahkan diri, kemudian berdoa, mencari wajahku, berpaling dari jalan-jalan yang jahat, maka aku Tuhan yang mendengar dari sorga, menghapus dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Jadi merendahkan diri begitu perlu dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita lihat dari firman Tuhan yang begitu luar biasa. Miskin di hadapan Tuhan, merendahkan diri. Makanya tidak heran Roma pasal 12 ayat yang pertama, Rasul Paulus katakan di situ, aku menasihatkan kamu supaya engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah, karena itulah ibadahmu yang sejati. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan. Ada kata menasihatkan, berarti ini sangat penting. Setiap orang dinasihatkan oleh Rasul Paulus supaya engkau tahu bahwa tubuhmu itu sangat berkenan kepada Allah, karena itulah ibadahmu yang sejati. Maka tubuh itu ketika dalam kekudusan, itulah hidupmu yang, tubuhmu yang hidup. Alkitab berkata, karena saudara-saudara, demi kemurahan Allah menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Anda bisa lakukan ini kalau Anda hidup dalam hal merendahkan diri. Merendahkan diri menghasilkan satu kekudusan yang luar biasa, dan itulah yang disebut dengan miskin di hadapan Allah. Jadi miskin di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara, itu bukan berbicara tentang apa yang kita bawa kepada Allah. Orang kaya tidak bisa membawa segala kekayaannya kepada Allah. Orang miskin juga tidak bisa bercerita saya miskin, tapi hatimu yang sangat menentukan yang kau bawa kepada Allah. Kau merendahkan diri. Oh, itu luar biasa. Merendahkan diri. Alkitab berkata Tuhan Yesus merendahkan diri. Tuhan Yesus dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, ini cerita yang luar biasa. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, bagaimana Tuhan Yesus yang dalam rupa Allah, tapi Alkitab berkata dia tidak mempertahankan haknya sama seperti Allah, dalam rupa Allah. Dia tidak mempertahankan itu, tapi dia lebih memilih untuk menjadi sebagai seorang manusia, gambaran manusia. Dan Alkitab memberikan penjelasan sebagai berikut, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7 dikatakan bahwa melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan diri. Sekali lagi, ia telah merendahkan dirinya dalam keadaannya sebagai manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Jadi ketika kita berbicara merendahkan diri, saudara perhatikan, harus sampai saudara dipanggil oleh Tuhan, maka hidupmu harus ada merendahkan diri. Ibadah yang sesungguhnya bukan kita berbicara ibadah yang setiap hari yang kita lakukan seperti ini setiap minggu, tapi dalam kehidupanmu sehari-hari itu adalah ibadah. Yang paling penting ada merendahkan diri di situ. Jadi kalau kita hidup setiap hari dengan merendahkan diri, itu luar biasa. Kalau Anda merendahkan diri, maka saya percaya tidak ada persoalan yang terjadi dalam hidupmu. Karena membuat masalah adalah saudara. Bagaimana mungkin Anda merendahkan diri, Anda mengangkat semua aspek kehidupan saudara?
sehingga Anda bisa menahan diri dan tidak terjadi sesuatu dalam hidupmu. Kebanyakan persoalan itu terjadi oleh karena kita sendiri. Kenapa kita tidak bisa merendahkan diri? Karena waktu engkau merendahkan diri, maka engkau bisa menahan, bisa mengekang dirimu, sehingga hal-hal yang akan terjadi, saudara, tidak akan terjadi. Begitulah cara iblis bekerja untuk kita. Saudara, yang pertama, kalau kita miskin di hadapan Allah, Alkitab berkata dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Yang kedua, Matius pasal 5 ayat yang keempat, kita lihat, berbahagia orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sekali lagi, berbahagia orang yang berduka cita. Saya masih di Matius pasal 5 ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara, perhatikan baik-baik. Ternyata kalau kita berduka cita, kita akan dihibur. Pada prinsipnya berduka cita ada dua, Bapak Ibu Saudara ya. Pertama, bahwa berduka cita kalau ada keluarga atau siapa yang meninggal yang Tuhan panggil. Yang kedua, berduka cita ketika kita masuk dalam persoalan sakit, penyakit dan lain sebagainya. Itu simbol daripada duka cita. Yang pertama saya mengatakan, ketika ada orang saudara kita mati, maka kita akan dihibur. Kenapa kita akan dihibur? Karena ada penghiburan yang luar biasa yang Kristus lakukan, yang Kristus katakan kepada kita. Apa itu, saudara? Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25, kalau engkau percaya, akulah kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, sebab jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat yang ke-26 kita lihat cepat Bapak Ibu ya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kalau kita kembali lagi Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi inilah kata-kata penghiburan yang luar biasa. Karena di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah kita lihat terjadi suatu kematian. Di dalam Yesus tidak ada kematian. Kita selalu harus hidup. Kita selalu harus hidup. Kita selalu harus hidup. Karena apa? Sekalipun engkau sudah mati, tapi Alkitab berkata, engkau cuma tidur saja. Ada suatu saat engkau akan mendengar suatu suara, engkau akan dibangkitkan untuk masuk dalam kekekalan. Itu firman. Jadi dalam Yesus tidak akan pernah mengalami kematian. Yang penting, saudara, kita mempertahankan prinsip-prinsip kerajaan Allah waktu kita tinggal di dalam kerajaan Allah. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang persoalan, masalah yang bisa membuat saudara susah, bahkan saudara sakit. Bahkan ada masalah yang membuat saudara sampai harus meninggal dunia, Bapak Ibu, yang berujung pada kematian. Makanya kalau saudara hati-hati, Alkitab berkata dalam Perjanjian Lama bahwa hidup ini diperhadapkan oleh berkat dan kutuk. Saudara, kita tidak percaya, tapi kalau saudara tidak hati-hati, maka saudara bisa masuk dalam kutuk. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ini pekerjaan daripada kuasa kegelapan, ini pekerjaan daripada si jahat. Tapi sesuatu yang luar biasa Tuhan nyatakan. Ketika engkau mempunyai persoalan, engkau mempunyai masalah, sakit, penyakit, hidup matimu di tangan Tuhan. Jadi waktu saya punya masalah, saya punya persoalan, saya tidak angkat tangan saya kepada Tuhan. Nggak usah khawatir, nggak usah membuat kita stres. Kalau ada masalah, angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, saya tahu, Tuhan sudah membebaskan saya, Tuhan sudah menebus saya. Hari ini saya punya persoalan, saya sakit penyakit atau masalah lain, tapi saya tahu Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup mengalahkan segala-galanya. Saya mau angkat tangan saya supaya mujizat turun dalam hidup saya. Sandarkan benar-benar harapanmu pada Tuhan. Kenapa? Persoalan yang kau terima itu adalah persoalan-persoalan yang biasa, tidak akan pernah melebihi kekuatan batas maksimum daripada engkau. Ketika melebihi, maka Tuhan turun tangan. Oleh karena itu, hal yang satu ini kau harus tahu. Ketika kau punya masalah, angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Sandarkan harapan kepada Tuhan. Waktu kau sandarkan harapan kepada Tuhan, Alkitab berkata dalam Roma pasal 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Dikatakan pertama kali, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan artinya apa? Bahwa kita harus, apapun yang terjadi, kita punya pengharapan yang luar biasa. Pengharapan kita
supaya tidak mengecewakan siapa dia, Yesus Kristus Tuhan. Sadarkan pada dia, apapun yang terjadi, Tuhan ini saya. Ketika kau lakukan begitu, maka kau fokus pada Tuhan. Bukan kau fokus kepada penyakitmu lagi, bukan kau fokus kepada persoalanmu lagi. Karena semakin besar kau fokus kepada persoalanmu, semakin besar kau fokus kepada penyakitmu, maka persoalan itu, penyakit itu yang akan menekan engkau, sehingga yang terjadi adalah engkau mengalami stres, tegang, dan kalau ini tidak bisa dihilangkan, diatasi, maka stres ini akan berubah menjadi depresi. Dan kalau sudah depresi, banyak orang yang mengalami kematian. Oleh sebab itu jangan sampai stres, angkat tangan, panggil nama Tuhan, maka saya percaya pertolongannya tidak akan pernah terlambat dalam kehidupanmu. Karena Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat, sehingga ada sukacita dalam pengharapan kita. Karena kita berharap bukan pada Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Sabarlah dalam kesesakan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika engkau sakit, punya masalah yang berat, dada ini rasanya ditekan, ada sesak napas kita. Tapi kalau kau angkat tanganmu kepada Tuhan, maka ada sukacita dan damai sejahtera yang terjadi dalam hidupmu, dan kau serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Maka perhatikanlah, mujizat akan terjadi, dan bertekunlah dalam doa. Rasul Paulus mengatakan ketika engkau berdoa, engkau harus berdoa di dalam roh. Jadi bukan jiwa kita, tubuh kita berdoa, tapi roh kita harus berdoa. Artinya roh kita dan roh Allah harus sama, saudara. Untuk bisa sama roh kita dan roh Allah sama, maka Anda harus miskin di hadapan Allah, supaya benar-benar Anda menganggap kedaulatan Tuhan itu luar biasa. Kau tidak bisa mengatur Tuhan dengan doa-doamu kamu sendiri, tidak, tapi roh itu yang bekerja. Karena kau miskin di hadapan Allah, makanya ditempatkanlah miskin di hadapan Allah itu penting. Merendahkan diri itu penting, supaya kita setara dengan doa-doa kita. 2 Tawaran pasal 7 ayat 14 dikatakan bahwa, dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri berdoa. Sudah merendahkan diri baru berdoa, baru tepat, dan bertekunlah dalam doa. Waktu kita miskin kepada Tuhan, bertekun dalam doa. Rasul Paulus mau doa ini bukan tubuh kita doa, bukan roh kita, tapi dia mau roh kita yang benar-benar sudah mengalami pemulihan, yang benar-benar miskin di dalam Tuhan, merendahkan diri. Baru itu roh kita akan bersama-sama dengan roh Allah. Dan saya kasih tahu, Alkitab berkata dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi saudara juga harus bisa berdoa, supaya pencobaan tidak datang dalam hidupmu, dan saudara bisa dilepaskan daripada yang jahat ketika saudara masuk dalam persoalan. Yang penting saudara berdoa dengan roh, sehingga yang tadinya sesak sudah nggak sesak lagi, saudara. Ada kekuatan baru yang dihasilkan oleh doa kita, karena kita berdoa dengan roh. Makanya ini tidak bisa dilepas pisahkan. Roma pasal 12 ayat yang ke-12 itu tidak bisa dilepas pisahkan, saudara. Kalau Anda kembali ke Roma 12 ayat 12 itu nggak bisa dilepas pisahkan. Dan di situ Anda bisa melihat bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ini yang kita pegang. Jadi kalau kita kembali lagi dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-4, di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Waktu saudara saya mati, kenapa saya harus bersedih? Nggak perlu, dalam Tuhan Yesus tidak ada kematian, selalu ada hidup. Waktu saya akan ada persoalan, saya dihibur, sehingga kemarin nafas saya sesak, saya sudah loyo, dia punya kekuatan, tapi ada hiburan yang luar biasa, sehingga saya bisa rais. Karena Tuhan kita tidak pernah mati, dia juga rais, dia juga bangkit. Ini yang kedua. Yang ketiga kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-5, di situ dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, lucu ya, orang kok lemah lembut bisa memiliki bumi. Lemah lembut ternyata bisa memiliki bumi. Lalu bumi yang bagaimana? Saudara, ini lemah lembut berbeda dengan lemah gemulai. Kalau lemah gemulai itu adalah banci, saudara ya. Anda tahu banci? Jalannya itu laki-laki tapi lemah gemulai. Itu lemah, memang dia weak, lemah, saudara.
Tapi kalau lemah lembut itu dalam Alkitab itu, Bapak Ibu Saudara, menghasilkan satu kekuatan yang luar biasa. Menghasilkan satu kekuatan yang luar biasa. Anda punya suami yang garang, kalau istrinya lemah lembut, maka suami yang garang itu, yang hebat itu takluk. Amin, saudara. Kalau Anda punya istri yang garang, tapi kalau suami itu menahan diri, lemah lembut, dia juga takluk. Berarti ini ada satu kekuatan yang luar biasa. Nah, kalau itu terjadi, Bapak Ibu, maka engkau memiliki bumi. Engkau memiliki bumi. Lemah lembut. Setelah Alkitab berkata, Alkitab mencatat bahwa setiap orang di bumi ini tidak sama seperti Musa. Kenapa tidak sama seperti Musa? Karena Musa mempunyai hati yang lemah lembut, melebihi daripada semua orang. Saudara, Anda belajar dari Musa, Anda akan menarik satu kesimpulan. Apa sih yang dimaksud dengan lemah lembut, saudara? Karena lemah lembut menghasilkan satu kekuatan yang luar biasa. Saudara melihat Musa. Kalau saudara lihat dalam Bilangan pasal yang ke-12, saudara lihat Bilangan pasal 12 ketika terjadi perselisihan antara Musa, Harun, dan Miriam pada saat itu. Anda tahu bahwa Miriam dan Harun itu mencela Musa tentang kenabian daripada Musa. Mereka katakan, masakah Tuhan cuma berbicara kepada engkau dan kami berdua tidak? Tuhan juga berbicara kepada kami berdua pada saat itu. Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Musa atau respon apa yang Musa berikan pada saat itu ketika dia dihina, bahwa kenabiannya dipertanyakan oleh Miriam dan Harun? Adakah Musa pada saat itu memarah Harun dan Miriam? No, tidak. Musa jengkel sama mereka? No, tidak, saudara. Musa galau? Tidak. Tapi yang Musa lakukan, berdiam diri. Dia bersabar, saudara. Nah, sabar ini yang kalau kita lihat sebenarnya ini merupakan kekuatan daripada atau bagian terpenting daripada lemah lembut. Kesabaran itu sangat penting. Musa lakukan itu. Kalau Musa tidak sabar, saya percaya Tuhan juga tidak akan turun menyelesaikan masalah mereka. Tapi karena Musa sabar, saudara, Musa tidak banyak bicara, Musa diam, Musa lembut, sehingga Tuhan yang turun pada saat itu. Nanti saudara bisa belajar di rumah dalam Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Kalau kita lihat di situ saja Alkitab berkata bahwa adapun Musa ialah seorang yang sangat lemah lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Bayangkan Musa melebihi dari segala-galanya dengan lemah lembutnya yang begitu luar biasa. Oh, dia bisa berhasil, saudara. Karena dia lemah lembut, maka Tuhan turun pada saat itu. Tuhan menjadi wasit antara mereka bertiga. Dan Tuhan katakan sama Miriam dan Harun, nabi yang sebenarnya itu adalah Musa. Dan ketika mereka sudah berbuat salah terhadap Musa, maka ada hukuman bagi mereka, saudara. Apa hukumannya? Miriam mendapatkan penyakit kusta. Saudara, ini yang kalau kita lihat ini suatu hal yang benar-benar lemah lembut itu menghasilkan mujizat. Apa mujizatnya? Tuhan turun pada saat itu mengatakan bahwa nabi yang sebenarnya adalah Musa. Mujizat terjadi ketika seseorang lemah lembut. Mujizat terjadi ketika seseorang sabar, saudara. Sabar bagian terpenting daripada lemah lembut. Kalau orang sabar itu luar biasa. Alkitab berkata kalau orang sabar, maka disayang Tuhan. Kalau dia sabar, berarti dia bisa mengatasi segala-galanya. Kalau dia sabar, menunggu waktunya yang tepat, dia tidak kerasa kusuk, saudara, sehingga menimbulkan masalah. Orang yang timbul masalah, kenapa dikatakan orang troublemaker, manusia troublemaker bisa menimbulkan masalah? Karena salah satunya mereka tidak sabar. Tidak sabar menunggu, tidak sabar antri, dan lain-lain, sehingga timbul masalah, timbul masalah, Bapak Ibu. Nah, kalau kita sabar, itu bagi Tuhan, itu suatu hal yang sangat baik, dan mujizat bisa terjadi. Saudara, saya percaya bahwa biasanya kita selalu berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan memberkati saya, minta supaya Tuhan menolong saya, minta supaya mujizat terjadi, penyakit saya disembuhkan. Tapi Bapak Ibu, Tuhan bilang, Alkitab bilang, saudara harus sabar. Karena waktu saudara sabar, saudara bisa memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja, merealisasikan apa yang saudara minta. Saudara masih ingat tentang kejadian first miracle pertama terjadi di Kana ketika anggur, ya, mujizat pertama yang Tuhan Yesus buat di kota Kana. Waktu itu Tuhan Yesus dengan rombongan datang ke Kana menghadiri perjamuan kawin di sana, dan
Ketika pesta sementara berlangsung, tiba-tiba anggur habis. Anda tahu kalau anggur habis, suasana pesta itu berubah. Waktu anggur habis, suasana pesta itu berubah, saudara. Karena suasana pesta itu berubah sehingga sudah tidak enak lagi. Ibu Yesus menangkap sinyal ini, dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus bisa membuat mujizat. Ketika dia datang kepada Yesus, dia melihat Yesus dan dia berkata sesuatu yang mau sampaikan, tapi Yesus sudah tahu. Yesus katakan, mau apakah engkau kepadaku, Bu? Waktuku belum tiba. Mau apakah engkau kepadaku? Waktuku belum tiba. Jadi Bapak Ibu, Ibu Yesus mengharapkan Tuhan Yesus membuat mujizat. Tetapi Yesus katakan kepada dia begini, mau apakah engkau kepadaku? Waktuku belum tiba. Berarti ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita harus memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja, merealisasikan apa permintaan kita. Jadi di sini dibutuhkan kesabaran. Ada orang yang berdoa kepada Tuhan, satu hari berdoa nggak dapat, satu minggu berdoa nggak dapat, satu bulan berdoa setiap hari nggak dapat, 2 bulan juga nggak dapat, 1 tahun nggak dapat, sudah berhenti berdoa. Kebanyakan sifat manusia begitu, karena mereka nggak sabar. Tapi Alkitab berkata apa? Engkau harus sabar. Karena ketika engkau sabar, seperti di perjamuan kawin di kota Kana, engkau memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja, merealisasikan apa permintaanmu. Hari ini kau minta kepada Tuhan, bisa langsung mujizat terjadi, atau mungkin bisa besok, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Tapi percayalah, sekalipun 6 minggu, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, pertolongannya, mujizat itu tidak pernah terlambat. Tidak terlalu pasir, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Pas waktunya, saudara. Waktu kita sabar. Waktu saya sabar, saya terus bawa dalam doa. Sampai kapanpun itu menjadi pokok-pokok doa saya. Hari ini kita mempunyai pokok-pokok doa, saudara. Kita mempunyai pergumulan. Jangan berhenti untuk berdoa. Percayalah, waktu Tuhan indah. Coba saudara melihat dalam Yohanes pasal 4 ayat Yohanes pasal 2 ayat 4 kali ya. Coba kita cek dalam Yohanes pasal 2 ayat keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ini waktu Ibu Yesus melihat Yesus anggur habis, suasana pesta berubah. Oke, kita lihat Yohanes pasal 2 ayat pertama. Kita cek lagi. Ambil kali Yohanes pasal 2 ayat pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Artinya supaya Ibu Yesus tahu Yesus membuat mujizat. Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, Ibu? Saatku belum tiba. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang kita harus tahu. Anda menunggu, bersabar menunggu, dan Anda tahu kenapa Anda harus menunggu. Kenapa Anda bersabar? Karena apa yang kau minta kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulanmu, kau harus minta terus sampai mujizat terjadi. Karena ketika kau bersabar, kau memberikan kesempatan kepada Dia untuk merealisasikan apa permintaanmu. Saudara, waktu saya berdoa dari sini, bisa seperti Yabes. Waktu berdoa, maka Tuhan berikan. Itu hak prerogatif daripada Tuhan. Tapi yang saudara harus tahu, saudara harus bersabar. Dan pertolongannya pasti akan terjadi, tidak terlambat dalam kehidupan kita ini. Jadi kesabaran itu perlu dalam kehidupan kita ini. Supaya apa? Kenapa yang dikatakan tadi dalam firman Matius pasal 5 ayat yang ke-5. Kalau tadi kita lihat Matius pasal 5 ayat yang ke-5. Berbagai orang yang lemah lembut. Lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Karena lemah lembut ini menghasilkan kesabaran. Musa sabar, mujizat terjadi. Kalau Musa tidak sabar, tidak lemah lembut, maka Tuhan tidak turun menengahi perkaranya Miriam, Harun, dan Musa. Tapi karena dia sabar, mujizat turun. Tuhan nyatakan nabi yang sebenarnya adalah Musa. Nah, perhatikan baik. Waktu engkau minta kepada Tuhan, faktor yang utama, engkau harus punya sifat yang lemah lembut. Karena lemah lembut memberikan satu kekuatan yang bisa menghasilkan mujizat, yaitu kesabaran.
Ini menjadi pelajaran bagi kita, saudara. Ini yang ketiga. Yang keempat, Matius pasal 5 ayat yang ke-6 yang terakhir, karena ada 4 bagian tadi, 4 nilai-nilai daripada kerajaan Allah yang kita akan bahas sebentar malam. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Wow, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, sebelum COVID-19, saudara lihat banyak orang yang selalu nongkrong di kafe-kafe, di kalau di Nado itu di Kalapan ya, kemudian di kawasan ya, kita juga sering nongkrong. Apa kita lakukan? Makan minum, saudara. Makan minum sama teman-teman, ngobrol sama teman-teman, sehingga menghasilkan satu kepuasan. Ya, makan minum. Kemudian sekarang trennya itu lagi nongkrong, makan minum, sehingga mereka menjadi puas. Kita berkata berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Karena mereka makan minum itu bicara tentang lapar dan haus. Selalu mereka makan dan minum, sehingga mereka menjadi tenang, mereka menjadi puas. Pada saat mereka menjadi kenyang, mereka menjadi puas. Nongkrong sama-sama teman-teman, makan dan minum, lapar makan lagi, haus minum lagi, dan mereka akan menjadi puas. Itu dunia, saudara. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan juga begitu. Dunia mengajarkan hal yang seperti itu penting, karena makan minum berhubungan sama kesehatan kita, kehidupan kita. Tapi ada hal yang lebih penting lagi di dalam Tuhan. Kita juga harus bisa merasakan haus dan lapar. Kalau di dunia kita merasakan haus dan lapar, sama Tuhan juga kita harus bisa merasakan haus dan lapar. Karena manusia hidup bukan cuma dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara, kalau kita merasa haus dan lapar akan Tuhan, ini Alkitab berkata, maka kita akan dipuaskan. Lapar dan haus karena apa? Oleh apa? Akan apa? Kebenaran. Jadi kebenaran. Jadi kita butuh firman. Setiap hari saudara butuh firman. Setiap saat, every time, every day, saudara butuh firman. Makanya Anda sudah bertobat menemui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak bisa lari begitu saja, tapi Anda butuh firman. Anda harus merasakan haus dan lapar akan firman Tuhan. Haus dan lapar. Sehingga kita akan dipuaskan. Saudara, kapan kita dipuaskan? Ini menjadi satu pertanyaan. Saudara, kalau saya haus dan lapar, pertanyaannya, kapan saya dipuaskan? Haus dan lapar oleh kebenaran firman Tuhan. Kita butuh firman. Makanya kita berkata dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, kalau Anda haus dan lapar butuh firman, lama-lama juga roh kebenaran itu datang dalam hidupmu. Karena memang kau merindukan Dia. Kalau saat ini engkau sudah hilang yang namanya sukacita dan sejahtera, itu artinya roh kebenaran itu sudah tidak ada dalam hidupmu. Kau butuh Dia untuk kau panggil kembali. Kau harus bergaul lagi, butuh firman, supaya roh kebenaran itu datang. Dan ketika roh kebenaran itu akan datang dalam hidupmu, maka Alkitab berkata dalam Yohanes 16 ayat 13, Dia akan memimpin kamu dalam semua kebenaran. Sebab apa yang dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tapi apa yang dia lihat dari sorga, dia dengar dari sorga, maka itu yang dia katakan kepadamu, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran. Jadi dia akan memimpin kau dalam semua kebenaran. Bukan satu kebenaran, bukan dua kebenaran, semua kebenaran. Kalau engkau haus dan lapar akan Dia, haus dan lapar ini jadi penting, Bapak Ibu. Haus dan lapar akan kebenaran. Siapa kebenaran? Injil, kerajaan Allah. Apa itu? Yesus yang sebagai raja di situ. Kita haus dan lapar akan Dia, akan kebenaran. Kita perlu itu setiap hari, supaya roh itu ada bersama-sama dengan kita, dan Dia akan memimpin kita kepada semua kebenaran. Lalu Anda bertanya, kapan kita dipuaskan? Karena kita berkata kita harus dipuaskan oleh lapar dan haus akan kebenaran, maka kita akan mengalami kepuasan. Saudara, kalau sudah lihat dalam Yohanes 8 ayat 31 dan ayat 32, Alkitab berkata, Yohanes 8 ayat 31, pada saat itu Yesus bersama-sama dengan orang Yahudi yang percaya kepada Dia. Jadi orang Yahudi ada dua tipe. Ada tipe yang percaya akan Injil kerajaan Allah, ada tipe yang tidak percaya dengan Injil kerajaan Allah. Nah, Yesus bersama orang-orang Yahudi yang percaya dengan Dia, percaya pada saat Yesus menyatakan Injil kerajaan Allah, maka kita berkata, maka katakan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Dia, kalau kau tetap tinggal di dalam firman-Ku, maka kau benar-benar menjadi murid-Ku.
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi dalam hal ini, murid-murid Tuhan itu ada dua tipe. Murid menjadi murid yang benar-benar, atau menjadi murid yang biasa-biasa. Kalau menjadi murid yang benar-benar, maka haus dan lapar itu dibutuhkan. Karena haus dan lapar itu berbicara sangat kental sekali ketika kita berbicara tetap tinggal atau tetap dalam firman-Ku. Tetap dalam firman-Ku berarti berbicara tentang haus dan lapar. Tetap dalam firman-Ku berbicara haus dan lapar. Dan Alkitab berkata, memberikan garansi kepada kita, maka engkau benar-benar anak-anak Allah, atau engkau benar-benar murid-murid Tuhan. Jadi ada murid-murid yang biasa-biasa saja, dan ada yang murid-murid benar-benar menjadi murid-murid. Saudara mau pilih yang mana? Saya percaya kita mau menjadi benar-benar menjadi murid Tuhan. Saudara, waktunya tidak lama lagi. Anda harus benar-benar menjadi murid Tuhan. Nggak bisa main-main lagi, karena ini prinsip daripada kerajaan Allah. Ini adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Bayangkan, dibuka, ditutup Matius 5 ayat 3, empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat ke-10, yang punya kerajaan sorga. Nanti kita akan bahas sebentar malam. Maka kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran ini akan memerdekakan engkau. Nah, kepuasan itu kita dapatkan pada saat kita lapar dan haus. Kalau benar-benar kita merasakan satu kemerdekaan yang sungguh-sungguh kita dapatkan, itu yang disebut dengan kepuasan. Karena apa? Kita dibebaskan dari segala kutuk. Alkitab berkata dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kutuk perhambaan. Galatia pasal 5 ayat pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Di dalam kehidupan orang percaya ada dua tipe kemerdekaan. Ada dua tipe murid. Murid biasa-biasa dan murid yang sungguh-sungguh. Ada dua tipe. Perhatikan saudara, merdeka yang biasa-biasa saja atau yang sungguh-sungguh. Saudara, yang namanya puas. Oleh karena saya haus dan lapar kepada kebenaran, simbol kepuasan saya mengalami kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Kemerdekaan yang sungguh-sungguh itu berarti saya tidak hidup di dalam kutuk perhambaan lagi. Dulu kita hidup dalam kutuk perhambaan. Sekalipun kita tinggal dalam kerajaan Allah, tapi kita masih tinggal dalam kutuk perhambaan. Tapi kalau kita benar-benar lapar dan haus, kita mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Kepuasan kita, benar-benar kita merasakan kemerdekaan yang luar biasa. Kita sudah tidak hidup lagi dalam kutuk yang begitu membebani kita. Maka itulah disebut kepuasan kita, ketika kita benar-benar merdeka sungguh-sungguh. Bukan merdeka biasa-biasa, tapi merdeka sungguh-sungguh. Ada orang Kristen mengatakan merdeka, tapi merdeka yang biasa-biasa. Kita mau kan itu, saudara? Kita mau merdeka yang sungguh-sungguh. Nanti sebentar kita akan lanjut lagi untuk 4 nilai-nilai yang selanjutnya.